Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Ini kami berikan porsi yang sama ya kepada setiap tim pasangan calon. Bang Bestari, kalau Anda melihat statement ini kan sebenarnya menganulir berbagai hal yang terjadi akhir-akhir ini. Tadi disampaikan juga oleh Bang Panggi, testing the water juga ada hal di sana. Tapi Anda melihat tidak ini pengaruhnya terhadap elektoral dari setiap pasangan calon? Hari ini kita sama-sama menyaksikan letupan-letupan sudah terjadi, mahasiswa bergerak memblokade jalan. Kemudian kampus-kampus bertebaran menyatakan sikap yang memprotes sikap kekuasaan ini terhadap pemilu ini. Saya sendiri, saya merasa bangga pada hari ini. Ternyata kami dari paslon yang sama sekali tidak bersentuhan dengan kekuasaan itu dari awal, saya merasa bangga mendukung Pak Anies Baswedan. Dan juga tentu saya juga merasa bangga mengamankan, mengawal hasil Ijtima Ulama untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres kali ini. Kami terdepan untuk itu, dan saya menyampaikan kepada saudaraku dari paslon nomor 2, hentikanlah makan bakso yang disorot-sorot TV itu. Kalau mau makan bakso, mungkin lebih baik di rumah atau apa, supaya tidak terlihat itu sebagai tanda keberpihakan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pemilu ini menghasilkan pemimpin yang terbaik yang membawa perubahan bernama Anies Baswedan. Harapan saya. Silakan Mas Rio tadi menanggapi. Ya, mungkin Bang Bestari mungkin lupa kalau Partai Nasdem itu sebenarnya masih bagian dari pemerintahan. Justru kami keberatan Pak Presiden kami yang kami dukung itu dibawa-bawa ke salah satu paslon. Maka kira-kira itu. Saya rasa pesan yang ingin digaungkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat jelas, bahwa Indonesia ini hari ini sedang mengalami tantangan terutama dengan kondisi global yang tidak menentu. Kita berbicara tantangan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pertanian yang bahkan kita sudah merasai sendiri. Kita berbicara konflik-konflik yang terjadi di Eropa Timur, di Timur Tengah, bahkan di samping pintu kita di Indo-Pasifik ada potensi konflik yang bisa meletus. Maka daripada itu yang Indonesia butuhkan ini adalah persatuan. Yang kita butuhkan ini adalah kerukunan. Ditambah lagi Pak Prabowo dan Mas Gibran memiliki misi utama untuk memperbaiki sumber daya manusia Indonesia. Karena berulang kali telah diucapkan oleh Pak Prabowo bahwa investasi terbaik yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah ketika kita bisa berinvestasi untuk anak-anak Indonesia. Agar anak-anak kita kuat, anak-anak kita cerdas, sehat, dan mampu bersaing dengan anak-anak negara manapun. Maka daripada itu, salah satu program unggulan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah memberi makan siang dan juga susu untuk siswa, juga bantuan gizi untuk ibu hamil untuk mencegah stunting. Ini semua dilakukan demi kita menyambut Indonesia Emas 2045, bukan hanya dari bangku penonton, tapi kita akan lakukan dengan tangan kita, dengan keringat kita sambut dan kita songsong Indonesia Emas 2045. Tapi pernyataan dari sikap Pak Presiden ini menurut Mas Rio akan berpengaruh terhadap elektoral masing-masing paslon nggak? Saya rasa itu ada kekhawatiran itu nggak? Saya rasa itu kembali lagi ke masyarakat. Hari ini yang tidak dapat dipungkis adalah approval rating dari Presiden Jokowi itu selalu berada di angka 70-80%. Itu yang perlu dicatat. Memang rakyat ini puas dengan Presiden Jokowi, dan yang paling penting berarti adalah rakyat menginginkan keberlanjutan dari fondasi-fondasi yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Dan memang misi keberlanjutan itu hanya ada di paslon 02. Bang Emrus? Baik, saya pikir kalau kita bicara krisis pangan, waktu itu kan Pak Joko Widodo sudah mengantisipasi akan terjadi krisis pangan begitu ya, maka dibangunlah food estate. Tapi kita lihat apa hasil food estate. Food estate. Ya, food estate itu. Di wood estate. Dan gitu. Oleh karena itu maka boleh dikatakan ya program itu kan gagal. Kenapa? Tunggu sebentar. Ini soal pernyataan Presiden dan ditanggapi juga soal program-program dan lain sebagainya. Ya, artinya saya mau menanggapi yang dia katakan itu soal pangan tadi. Kekhawatiran akan berpengaruh terhadap elektoral masing-masing paslon? Saya kira tidak. Kami tetap optimis. Kenapa? Kan survei sekalipun dilakukan oleh para survei, tanda kutip saya buat ya, survei konglomerat lah gitu ya. Jadi tanda kutip. Survei konglomerat. Jadi karena mereka ini bisa saja dalam hasil-hasil survei mereka salah satu yang tidak dikatakan penyandang dananya. Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa survei itu tergantung yang bayar. Silakan diklik, keluar itu. Jadi oleh karena itu pandangan Pak Prabowo loh. Tidak itu dikatakan. Jadi oleh karena itu kita meragukan itu semua. Kenapa demikian? Menurut kajian kami, gitu ya, survei internal kami dan bisa dipertanggungjawabkan, itu kami mencapai di 30%. Maka kalau Anda mengatakan satu putaran dengan begitu kuatnya mereka mensounding itu, secara statistik itu menabrak teori peluang.
Oleh karena itu, dari hasil fokus group discussion kami tanya, kenapa kamu memilih si A, si B, si C, dan kemudian menurut pengamatan kami masih banyak swing voter, undecided voters, itu pemilih rasional. Pemilih rasional sudah pasti ke Ganjar Mahfud. Kenapa? Betul. Kalau pemilih, ya betul, karena kalau pemilih emosional sudah menentukan pilihan, begitu ya. Bukankah program kami yang lebih rasional, misalnya contoh, satu keluarga miskin, satu sarjana, dan guru ngaji dapat ngaji, dan 21 program. Oleh karena itu, sebagai closing statement saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa paslon yang terbaik dari sudut kapabilitas, integritas, dan tabrak korupsi adalah Ganjar Mahfud. Oleh karena itu, pilih nomor 3 pada tanggal 14 Februari 2023. Masing-masing kampanye, masing-masing bangsa dan negara untuk lebih baik ke depan. Demikian. Terakhir saya mau ke Mas Pangi. Mas Pangi, ini saya mau Maria berkampanye apa? Ya benar. Tapi gini loh Mas Pangi, kalau kita lihat pagi ini kok semuanya saling punya perspektif masing-masing. 2 hari lagi. Tapi pertanyaan saya Mas, nanti ketika pasca 14 Februari itu loh, apakah nanti yang siapapun yang menang apakah akan merangkul yang kalah masuk dalam satu kabinet seperti apa? Karena kalau kita lihat ini kondisinya, tensi politik makin panas. Gambarnya seperti apa nanti? Ya, soal merangkul yang kalah atau tidak, di dalam politik itu kan ini bicara tentang kekuasaan. Bagaimana memenangkan kekuasaan. Nggak mungkin kalau ingin bertarung ini bukan karena kekuasaan kan, kemudian power sharing. Nah, tentu siapa yang akan melebur, siapa yang akan menyatu, siapa yang akan berkoalisi, tentu tergantung nanti persamaan kepentingannya apa dulu. Tapi sejauh ini potensinya besar nggak? Potensinya ada. Bersanding, istilahnya politik kan begitu tuh. Iya, artinya semuanya potensinya besar sekali ya. Kan nggak mungkin mereka, apalagi kalau merasa udah sama-sama kalah ya, ada peluang untuk bisa menyatu ya, ada mungkin misalnya ketiganya punya peluang untuk melebur, karena memang pertarungan kita kan basisnya bukan ideologi lagi, bukan pertarungan basis idealis, tapi ini kan lebih transaksional, pragmatis, walaupun ada programnya, ada juga ide-ide dan seterusnya, pikiran-pikiran, tapi semuanya akan lebih cair, akan lebih dinamis. Mau 01 bergabung dengan 03 juga memungkinkan akan melebur. Nanti apakah 02 ke 01 atau 02 ke 03 juga memungkinkan juga. Karena ini semuanya tergantung bagaimana nanti titik kepentingannya di mana. Kalau memang mereka ingin menang harus bersatu, ya harus bersatu, meskipun ya misalnya nih PDIP sama PKS hampir sulit diprediksi oleh orang karena rentang blok ideologinya jauh sekali antara kanan dengan kiri, antara abangan dengan konservatif misalnya ya. Tapi kita nggak tahu ini. Kalau nanti kepentingannya memang untuk kekuasaan, ya bisa saja nanti yang kolom ini bisa bersatu. Dalam gitu. politik ada yang nggak pasti gitu ya. Persis sama PKS sama PKB, orang kan gue bertanya ada pengamat yang prediksi sampai tahun kuda nggak akan bersatu. Faktanya hari ini PKB sama PKS bisa bersatu mengusung Anies. Gitu. Pasca 14 Februari sih nanti akan dinamis ya, potensinya ada ya Fit. Tapi 2 hari ini selama masa kampanye ini pasti akan gaspol semua nih Mas. Ya, terima kasih banyak Pak Bestari. Bang Rio, Bang Agus, terima kasih banyak semuanya. Oke, ini gaspol juga yang mau liburan karena sudah libur panjang. Kita akan coba nanti pantau seperti apa kondisi arus lalu lintas di beberapa titik. Usai jeda kami hadirkan informasi untuk Anda.